Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahda wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tashilan li wa tafhiman lakum sa'antik bil lughatil Indonesia. Baiklah. Ini adalah video untuk tugas UAS pada pelajaran shorof. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang isim tasgir. Nah, apa itu isim tasgir? Isim tasgir adalah ayyadumma awwalul ismi wa yuftaha thanihi wa yuzada ba'da harfis sani ya'us sakinatu tusamma ya'ut tasgir. Nah, tasgir adalah mendommahkan awal dari kalimat isim dan memfathahkan huruf keduanya, kemudian menambah setelah dua huruf ya sukun atau yang dinamakan dengan ya tasgir. Nah, apa itu tujuan tasgir? Nah, tujuan tasgir adalah membuat sesuatu kalimat menjadi lebih kecil. Nah, contohnya adalah nahrun. Jadi ketika kita membuatnya ke isim tasgir, maka dia akan menjadi nuhairun karena tadi mendommahkan awal kalimat. Nah, itu nahrun jadi nu. Kemudian memfathahkan huruf keduanya jadi nuha. Terus menambahkan ya sukun jadi nuhai, yang itu adalah dinamakan dengan ya tasgir. Nah, nuhairun. Contoh lain bahrun jadi buhairun. Nah, ini adalah sungai. Nuhairun adalah sungai kecil. Nah, untuk timbangan atau wajan tasgir adalah pu'ailun, pu'ailun, pu'ailun. Nah, untuk contoh pu'ailun seperti tadi, nahrun menjadi nuhairun. Nah, untuk contoh pu'ailun yaitu maktabun menjadi mukaitibun. Nah, untuk pu'ailun itu contohnya mismaro. Jadi menjadi jika ditasgirkan dia menjadi musaimirun. Nah, itu dia teman-teman. Nah, sekarang masuk kepada pembahasan isim tafdil. Nah, isim tafdil adalah kata yang bermakna lebih, atau paling. Ya. Untuk wajan atau timbangan isim tafdil adalah af'alun. Contohnya kabirun itu kan besar. Nah, jika kita ubah kepada isim tafdil, maka kabirun akan menjadi akbarun sesuai dengan wazan atau timbangan af'alun. Nah, kalau untuk mahirun yaitu amharun. Wasi'un menjadi ausa'u. Nah, untuk membuat kalimat dari isim tafdil dalam bahasa Arab yang mengatakan lebih daripada, yaitu isim tafdil plus min. Nah, contohnya Ahmad lebih pintar daripada Zaidnya. Jadi dalam membuat kalimat bahasa Arab untuk isim tafdilnya, kita tinggal membuat Ahmadu amharu min Zaidin. Itu Ahmad lebih pintar daripada si Zaid. Nah, contoh lain, fasli ausa'u min faslika. Nah, kelasku lebih luas daripada kelasmu. Nah, mungkin itu untuk pembahasan tasgir dan tafdil. Ada pembahasan selanjutnya yaitu tentang sifatul musabbahah. Nah, sifatul musabbahah adalah isim yang diambil dari kata kerja atau fi'il. Ia dibuat dari kata kerja 3 huruf jenis lazim. Nah, untuk menunjukkan makna yang sama dengan isim fa'il serta ada makna tetapnya. Nah, sedangkan isim fa'il adalah perbuatan yang dilakukan bersifat tidak tetap, seperti darib. Nah, dia memukul. Jadi isim fa'il merujuk pada darib, dia memukul. Nah,
Dharib ini tidaklah selalu memukul selama 24 jam. Nah, ketika dia makan, dia tidak akan memukul. Ketika dia bermain, ketika dia tidur, nah dia tidak akan memukul. Maksudnya ada waktu-waktu dia memukul. Beda dengan sifat musabbahah, yaitu perbuatan yang dilakukan bersifat tetap. Contohnya karimun, nah orang yang mulia. Nah, jadi kemuliaan akan selalu mulia, baik ia duduk, baik ia bangun tidur ataupun bermain, dia akan tetap selalu mulia. Nah, untuk wazan atau timbangannya adalah fa'ilun. Nah, jadi karimun ini asal katanya adalah karuma. Nah, ketika dibuat menjadi sifatul musabbahah, maka dia masuk pada karimun setimbangan dengan fa'ilun. Oke, baiklah, selanjutnya ialah definisi sigot mubalaghah. Nah, sigot mubalaghah adalah isim mustaq yang dibentuk dari fiil sulasi maupun rubai dengan kandungan makna sangat, banyak, kuat, dan lebih. Nah, isim ini memiliki fungsi yang sama dengan isim fa'il, yaitu bisa merofakkan fa'il, juga menasabkan maf'ulun bih. Contohnya Allahu ghafurun. Nah, wajan sigot mubalaghah ini terdapat 5 wajan sigot mubalaghah yang termasuk kiasi sesuai mizan sorfi yang banyak digunakan, seperti fa'ulu ya. Nah, contohnya ialah innallaha ghafurun rahim. Nah, pada kalimat ghafurun ini setimbangan dengan fa'ulun. Nah, sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, selanjutnya pada wazan fa'ilun. Nah, contohnya innallaha sami'un alimun. Nah, pada kalimat sami'un alimun ini setimbangan dengan fa'ilun kan? Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, untuk wajan selanjutnya itu adalah fa'alun. Nah, contohnya ialah ma'a'zamas sodiki idha kana ghairu qawwala saw'an wala fa'alu isya'atan. Jadi di sini adalah qawwalun sama fa'alun ya. Setimbangan dengan fa'alun ya. Alangkah agungnya seorang kawan apabila dia tidak banyak bicara jelek dan tidak banyak melakukan kejelekan. Nah, untuk wajan selanjutnya ialah mif'alun. Nah, contohnya ialah at-ta'iru mizjarun sa'idah. Nah, jadi pada kalimat mihzarun ini setimbangan dengan mif'alun ya. Dan untuk wajan selanjutnya ialah fa'ilun ya. Contohnya Khalidun tilmizun fatinun ya. Khalid adalah siswa yang sangat cerdas. Nah, mungkin untuk sigot mubalaghah ini itu saja yang bisa saya jelaskan. Nah, baiklah, untuk pembahasan selanjutnya ialah tentang ibdal wa tatbiq gitu. Nah, mahwa ibdal. Nah, apakah dia itu ibdal? Nah, jadi ibdal adalah membuang suatu huruf dan menempatkan huruf lain di tempatnya. Ibdal itu sama seperti ilal. Maksudnya masing-masing dari ibdal maupun ilal telah menjadi adanya menjadi tempat suatu huruf. Hanya saja dalam ilal yang menjadi sasaran objeknya adalah huruf illat. Sedangkan ibdal objeknya huruf illat maupun huruf sahih. Artinya menempatkan huruf sahih di tempat huruf illat sebagai gantinya, atau menempatkan suatu huruf sahih di tempat huruf sahih yang lainnya. Nah, untuk kaidah-kaidah ibdal itu yang pertama itu menggantikan waw dan ya dengan hamzah apabila berada di akhir kata dan sesudah alif ziyadah atau alif tambahan. Nah, untuk misalnya da'aun. Nah, jika di sini wawnya da'aun itu diganti dengan hamzah.
jadi da'aun gitu kan. Apabila berada di akhir kata gitu. Nah, untuk kaidah yang kedua yaitu mengganti waw dan ya dengan hamzah ketika ain isim fi'il dan diilalkan pada fi'ilnya. Misalnya qawilun. Nah, ini ketika ain isim fi'il dan diilalkan pada fa'ilnya. Jadi qawilun ini diganti dengan hamzah jadi qailun. Nah, untuk kaidah yang ketiga itu huruf mad zaidah yang berada di isim akhir dan sebagai huruf ketiga itu harus diganti dengan hamzah apabila isim tersebut mengikuti wazan mufa'ilun, baik mad itu berupa alif waw ya. Nah, untuk yang keempat, apabila alif jamak yang mengikuti wazan mufa'ilun itu berada di antara dua huruf illat pada isim sahih akhir, maka huruf illat yang kedua diganti dengan hamzah. Nah, untuk kaidah yang kelima, apabila ada huruf waw yang berharkat dhammah dan berada sesudah huruf yang sukun atau sesudah huruf yang dibaca dhammah juga, maka huruf waw boleh diganti dengan hamzah dan boleh pula ditetapkan atau tidak diganti dengan hamzah. Tetapi yang diganti lebih bagus daripada tidak diganti. Nah, untuk kaidah yang keenam yaitu setiap kata yang telah berkumpul padanya huruf waw yang di depan, maka waw yang pertama wajib diganti dengan hamzah sepanjang waw yang kedua tadi tidak diganti dengan alif mufa'ilah. Sama juga waw yang pertama itu sebagai mad. Nah, untuk kaidah yang ketujuh, apabila fa fi'il yang terdapat pada wazan ifta'ala itu berupa waw dan ya, maka fa fi'ilnya harus diganti dengan ta, kemudian diidghamkan pada ta-nya. Nah, untuk kaidah yang kedelapan, apabila fa fi'il yang terdapat pada wazan ifta'ala itu berupa sa, maka ta-nya wajib diganti dengan sa, kemudian diidghamkan. Dan apabila fa-nya berupa dal, zal atau za, maka huruf ta-nya wajib diganti dengan dal. Nah, untuk kaidah yang ke-9 yaitu fi'il yang fa fi'ilnya berupa ta, za, da, sod, dot, tozo dan fi'ilnya mengikuti wazan tafa'ala, sekiranya huruf ta pada wazan itu kumpul dengan fa kalimat tersebut di atas, maka padanya dilakukan adanya penggantian huruf ta dengan huruf yang bisa sesuai atau sejenis dengan huruf yang sesudahnya. Kemudian huruf pengganti ta tadi diidghamkan dengan huruf sesudahnya. Dengan demikian maka sulit dibaca karena huruf pertamanya berupa huruf yang sukun, maka wajib mendatangkan hamzah wasol. Nah, untuk ibdal mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Nah, baiklah, untuk pembahasan selanjutnya ialah masdar. Nah, tasrif masdar adalah huwa ma dalla ala ma'nal mujarradi minaz zaman. Nah, masdar adalah isim yang menunjukkan arti yang tidak dikenai masa atau waktu. Huwa makana thalithan min tasrifi fi'lihi, kata yang merupakan bentuk ketiga dari tasrif fi'ilnya. Masdaru ma dalla hadatha la ghairuhu. Masdar adalah kata yang menunjukkan arti kejadian, tidak kepada selainnya. Nah, sekarang masdar maroh. Nah, masdar maroh adalah masdar yang dibuat untuk menunjukkan jumlah beberapa kali kejadian. Nah, min fi'li thulathi alal wajan
fa'lah. Contohnya jalasa menjadi jalsah. Nah, untuk masdar naui masdar nau atau hay'ah adalah masdar yang dibuat untuk menunjukkan bentuk atau cara terjadinya perbuatan dengan wazan fi'latan. Nah, untuk contohnya jalastu jilsatal ulama'i. Nah, saya telah duduk seperti duduknya para ulama. Nah, ini yang dimaksud dengan terjadinya perbuatannya itu duduk saya itu seperti duduknya ulama gitu. Nah, sekarang masdar simai. Masdar simai adalah yang khusus berada di fi'il sulasi mujarrad karena lafaznya sudah ditentukan oleh orang Arab dan kaedah tidak bisa disamakan dengan wazannya. Untuk contohnya adalah sama'an, kan? Itu asal kata sami'a yasma'u. Nah, selanjutnya untuk masdar mimi. Nah, masdar mimi adalah isim mustaq dari lafaz fi'il yang menunjukkan kepada kejadian tidak dikenai waktu dengan diawali mim tambahan. Nah, untuk masdar mimi ini adalah masdar yang diawali dengan huruf mim pada awalnya. Nah, untuk contohnya matlabun mau'idun. Nah, mungkin untuk pembahasan masdar itu saja saya akhiri.